Kalau Anda kepengen cerdas secara keuangan, nomor satu kita harus tahu dua hal yang sederhana. Income sama spending, pendapatan sama pengeluaran. Yes. Pendapatan ada tiga, sayangnya orang cuma tahu satu gitu ya. Pendapatan itu ada tiga. Nomor satu adalah active income, aktif baru dapat income. Yes. Apapun, lupa saya bisnismen, ya itu active income. Kalau bisnisnya jalan dengan hanya ada Anda, tanpa Anda tidak jalan, itu namanya active income. Saya dokter Pak, ya itu active income. Dukun Pak, ya itu active income. Pembicara Pak, ya itu active income. Aktif baru dapat income. Karyawan tentu saja active income. Kemudian yang kedua adalah passive income. Tidur pun bisa dapat income. Sayang orang tidak menggali dan tidak mendalami ilmu mendapatkan passive income. Nanti akan saya bahas setelah ini. Gitu ya. Yang ketiga ada satu yang namanya portfolio income. Banyak orang tidak paham apa itu portfolio income. Portfolio income adalah kenaikan harga atau namanya capital gain dari harta Anda. Saya beli rumah, misalnya dulu 2,4 M ini. Sekarang 2,4 M, hari ini jadi 25 M. Untung 22,6 M. Saya tambah kaya 22,6 M. Tanpa harus kerja, tidur pun tambah kaya. Ini hartanya. Gitu. Kemudian Anda harus tahu pengeluaran. Pengeluaran itu pada basicnya ada pengeluaran konsumtif, ada produktif. Pengeluaran yang produktif adalah semua pengeluaran yang meningkatkan active income, passive income, dan portfolio income atau capital gain Anda. Termasuk yang tampaknya seperti konsumtif. Contohnya, tiga pengeluaran yang seperti konsumtif tapi sebetulnya produktif. Pengeluaran untuk belajar, ikut seminar, baca buku. Semua breakthrough adalah dari breakthrough keuangan itu karena dari peningkatan diri. Gitu ya. Betul. Peningkatan diri timbul salah satunya dari belajar. Anda dapat, caranya gini toh. Oh, kok gini lebih cepat dapat duitnya gitu. Halal lagi gitu ya. Kemudian yang kedua yang tampaknya konsumtif padahal itu produktif adalah untuk bergaul dengan orang kaya. Betul. Ikut tur mahal. Saya naik bisnis kelas tapi bukan untuk tidur gitu ya. Bergaul dengan orang yang kaya untuk di bisnis lounge dulu, bergaul ngobrol dulu. Tapi sekali lagi Anda ambil yang baiknya karena banyak orang kaya yang tetap ada punya dunia gelapnya, enggak usah diikutin gitu ya. Betul. Tapi Anda pelajarin. Ilmu untuk bergaul orang kaya, traktir orang kaya itu kelihatannya konsumtif, tapi sebetulnya sangat-sangat produktif. Yang ketiga untuk amal. You cannot outgive God. Nah, ini pengeluaran yang tampak seperti konsumtif tapi sebenarnya produktif. Berikutnya nih, pengeluaran yang konsumtif. Apa itu pengeluaran konsumtif? Ada tiga. Satu langsung habis. Untuk apa? Untuk beli makanan, minuman, Anda untuk liburan, apa itu langsung habis. Yang kedua, yang namanya passive spending. Tidur pun Anda keluar duit. Contohnya apa? Tagihan handphone, cicilan mobil Anda. Wah, itu parah lagi itu cicilan mobil. Cicilan rumah pun itu sebenarnya masih passive spending. Banyak yang mati karena mengandalkan passive spendingnya dibayar dengan active income. Ketika dia kerja tidak bisa dapat duit, passive spendingnya jalan terus, rumahnya disita, semuanya disita. Makanya ada ilmunya gitu ya, kecerdasan keuangan. Nah yang ketiga itu namanya invisible spending. Tidur pun makin miskin. Contohnya apa? Yang nomor satu paling bahaya, inflasi. Inflasi itu paling berbahaya, tahu-tahu duit Anda berkurang, daya beli Anda kelihatannya gajinya tambah gede tapi daya belinya berkurang. Itu paling bahaya. Yang nomor dua, yang bahaya adalah apa? Cicilan kartu kredit. Betul. Ketiga, cicilan mobil. Nah, mobil itu apa yang terjadi? Sudah pasif spending Anda nyicil, harga mobilnya turun. Pertanyaannya, boleh nggak Anda utang mobil selama itu produktif? Boleh. Tapi banyak orang bilang, saya perlu, tapi sebenarnya bukan perlu. Mereka cuma kepengen gaya aja gitu ya. Gaya boleh nggak? Tunggu dulu. Nah inilah kecerdasan keuangan. Kecerdasan keuangan.